Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Mudirul Am Pesantren Persatuan Islam Al-Ustadz Dr. Yusef Solehuddin MAG. Yang kami hormati Mudir Mu'alimin Al-Ustadz Insan Fauzi SPD. Yang kami hormati Penasehat Kesantrian Al-Ustadz Iqbal Hamba Izati Eskom IMPD. Yang kami hormati Penasihat Kesiswaan Bapak Beni Syakbani SPDI, serta rekan-rekan Ummahatul Ghad yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat diberikan kesehatan hingga saat ini. Di sini saya sebagai Ketua Ummahatul Ghad sekaligus perwakilan pengurus Tashkil Ummahatul Ghad masa jihad 2019-2020 mengucapkan terima kasih kepada Mudirul Am, para asatiz, pembina, serta rekan-rekan semua yang senantiasa membantu mewujudkan program Tashkil Ummahatul Ghad masa jihad 2019-2020. Dan kami berharap kepada pengurus Tashkil masa jihad berikutnya dapat menjalankan amanah di dalam organisasi ini dengan lebih baik. Kepada pengurus Tashkil masa jihad berikutnya, saya ucapkan selamat mengemban amanah sebagai pengurus Tashkil masa jihad 2020-2021. Selanjutnya akan ada pemaparan laporan pertanggungjawaban dari seluruh bidang garapan Tashkil Ummahatul Ghad. Laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Masa Jihad 2019-2020. Yang pertama ada sarana dan prasarana, di antaranya yaitu buku agenda tahunan besar, buku agenda tahunan kecil, stempel, stapler, bak stempel, dan kertas. Selanjutnya ada administrasi kesekretariatan. Yang pertama ada surat keluar, surat pemberitahuan dan permohonan izin orang tua. Yang kedua, pemberitahuan dan permohonan izin untuk Mudirul Am, Mudir Sanawiyah, Mudir Mu'alimin. Yang selanjutnya ada surat permohonan pemateri. Yang kedua, surat masuk. Di antaranya surat MPK OSIS Purwakarta, surat pemudi PC Purwakarta, surat dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Yang ketiga, membuat kartu identitas Tashkil masa jihad 2019-2020. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bidang kaderisasi merupakan bagian dari kedisiplinan santri yang membantu menegakkan peraturan-peraturan baik dari peraturan pesantren maupun dari organisasi RGUG. Dibentuknya bidang garapan kaderisasi ini agar seluruh santri PPI 33 Al-Manar dapat menjadi pribadi yang disiplin. Berikut susunan keanggotaan dan laporan pertanggungjawaban kerja bidang kaderisasi. Ketua Fadia Inayah Fadilah, Sekretaris Najwa, Anggota Ida Nur Azizah, Intan Hananailah, Febri. Bismillahirrohmanirrohim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bidang kesejahteraan santri atau KJS merupakan bagian kedisiplinan, kerapihan, dan kesejahteraan yang membantu, mengawasi, melatih, merapihkan, dan mendisiplinkan santri. Adapun didirikannya bidang kesejahteraan santri ini agar seluruh santri di pesantren Persatuan Islam 33 Al-Manar menjadi pribadi yang bisa menjaga kebersihan dan teratur. Berikut susunan keanggotaan dan laporan pertanggungjawaban kerja bidang kesejahteraan santri. Ketua Rani Raudatul Jannah, Sekretaris Farwa, Anggota Sofi Sultanah dan Nada. Program kerja dari bidang garapan kesejahteraan santri. Pertama, tiket lapang. Jenis program jangka panjang terlaksana. Waktu pelaksanaan pertama 17 September 2019. Kelebihan menanamkan pola hidup bersih. Membuat santri peduli terhadap kebersihan lingkungan di sekitarnya. Kendala, susah untuk mengumpulkan para santri untuk melaksanakan tiket lapang, sehingga para penanggung jawab susah untuk mengkoordinasikannya.
Kendalanya juga ada durasi. Solusi, setiap santri harus mempunyai kepekaan sendiri terhadap lingkungan sekitarnya. Program kedua, Rumah Sekolah, jenis program jangka panjang, terlaksana pada 27 September 2019. Kelebihannya membuat santri bekerja sama dalam membersihkan seluruh area yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Kendala, banyak santri yang tidak hadir mengikuti kegiatan ini. Kurangnya penanggung jawab. Program ketiga, Kiswah bekerja sama dengan Mikat, jenis program jangka panjang, terlaksana pada tanggal 4 Oktober 2019. Kelebihan, menumbuhkan pengetahuan dalam setiap diri santri, mengembangkan kreativitasan santri. Kendala, banyak kelompok yang telah mengumpulkan dari waktu yang telah ditentukan. Program yang keempat, Green Area, jenis program jangka pendek, terlaksana pada tanggal 17 Oktober 2019. Kelebihan, lingkungan di sekitar menjadi bersih dan nyaman, membuat santri peka dalam menjaga lingkungannya, menciptakan lingkungan yang sehat dan segar. Kendala, setiap kelas banyak yang tidak mengumpulkan tanamannya. Solusi, setiap kelas harus mempunyai kepekaan terhadap lingkungannya agar tetap nyaman, bersih, dan menjadikan lingkungan yang sehat. Program kelima, Perbaikan Tempat Wudhu, jenis program jangka pendek, terlaksana pada bulan Oktober 2019. Kelebihan, agar nyaman saat digunakan. Kendala, memerlukan banyak biaya kebersihannya. Solusi, seluruh santri harus menjaga kebersihan tempat tersebut agar selalu nyaman saat digunakan. Program 6, Kebersihan Kelas, jenis program jangka panjang, tidak terlaksana karena waktu yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan program tersebut. Solusinya, semoga di masa jihad selanjutnya terlaksana agar lingkungan kita menjadi bersih dan segar. Program 7, Perbaikan UKS, jenis program jangka pendek, terlaksana pada bulan November 2019. Kelebihan, agar santri yang masuk UKS merasa nyaman. Perbanyak obat-obatan. Kendala, butuh banyak biaya. Solusi, mudah-mudahan di tahun berikutnya lebih diperhatikan lagi dalam mengelola UKS dan lebih diperbaiki lagi agar terlihat nyaman. Program ke-8, Razia Kebersihan, jenis program jangka pendek, tidak terlaksana. Solusi, mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa terlaksana dan bisa dijadwalkan. Bidang pendidikan dan dakwah merupakan bidang yang mengayomi dan meningkatkan kemampuan santri dalam berdakwah dan mewujudkan pembentukan kualitas pribadi santri bermoral islami dan cerdas secara intelektual. Di samping itu, Pendak berupaya berbenah diri agar program kerja yang dijalankan lebih baik dan lebih maju dari masa jihad sebelumnya. Kekurangan di masa jihad sebelumnya adalah pelajaran yang sangat berharga untuk masa jihad yang akan datang, dan kelebihan di masa jihad sebelumnya adalah sesuatu yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Berikut susunan keanggotaan dan laporan pertanggungjawaban kerja bidang pendidikan dan dakwah. Ketua Siti Khadijah, Sekretaris Nafirli, anggota Gefira Rahmadiyah, Vivi Lutfiah. Program kerja bidang garapan pendidikan dakwah diantaranya: yang pertama, dakwah dadakan, terlaksana setiap hari Rabu. Kelebihannya melatih kedisiplinan santri, melatih baris berbaris, melatih kepercayaan diri santri, dan kemampuan public speaking. Kendalanya, kurang pekanya santri akan tugas-tugasnya, kurang disiplinnya pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, banyaknya santri yang tidak menjalani tugasnya. Solusinya, diadakannya peraturan dan sanksi bagi petugas upacara serta peserta upacara. Adapun yang kedua yaitu kenceleng, terlaksana setiap hari Rabu untuk melatih santri bersedekah dan menumbuhkan kesadaran bersedekah. Kemudian yang ketiga adalah membuat jadwal dakwah harian, terlaksana setiap bulan sekali. Yang keempat adalah mufrodat, terlaksana setiap hari Rabu. Kelebihannya untuk bertambahnya kosakata bahasa Arab santri. Kekurangannya, kurangnya partisipasi santri, kurangnya kesadaran dan kreativitas.
Solusinya, mengadakan sanksi bagi pelanggar. Yang kelima adalah minat baca santri. Terlaksana setiap bulan sekali. Kelebihannya menumbuhkan minat baca santri RGUG, menambah kecerdasan dan kekreativitasan santri, membangun sikap kritis santri. Kekurangannya, kurangnya dukungan pelaksanaan dari santri, tidak adanya waktu dan tempat yang kondusif. Adapun yang keenam adalah workshop public speaking. Terlaksana 6 November 2019. Kelebihannya, menumbuhkan rasa kepercayaan diri untuk bicara di depan umum, memberikan pengetahuan mengenai public speaking, dan memberikan langkah-langkah berbicara di depan umum. Kekurangannya, kurangnya kondusif pelaksanaan, kurang aktifnya para peserta workshop. Solusinya, menunjuk beberapa orang untuk dijadikan panitia dalam rangka membantu pelaksanaan kegiatan agar lebih mudah. Yang ketujuh, Mading Ta'aruf Tashkil. Terlaksana pada tanggal 28 September tahun 2019. Kelebihannya memperkenalkan anggota santri. Tashkil. Adapun yang kedelapan adalah studi sharing. Tidak terlaksana dikarenakan tidak menemukan waktu yang tepat. Dan yang terakhir adalah bakti sosial. Terlaksana pada tanggal 18 Maret 2020. Tujuannya membantu rakyat yang kekurangan bahan pangan, memberikan bantuan makanan bagi yang membutuhkan. Kendalanya adanya musibah COVID-19 yang menganjurkan untuk tetap di rumah. Sekian penyampaian laporan pertanggungjawaban program kerja Masa Jihad 2019-2020. Kami dari jajaran Taskia Masa Jihad 2019-2020 memohon maaf apabila selama kami menjabat terdapat banyak kesalahan. Kami berharap Masa Jihad selanjutnya dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik.